Oke, pertama Pak ingin membahas dulu penggunaan logaritma itu bagaimana. Jadi gini, kalau kalian tahu ya, 2 pangkat 1 itu kan adalah 2 ya. 2 pangkat 2 itu kan 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 16. Oke, sekarang pertanyaan Bapak adalah, 2 pangkat berapa supaya hasilnya menjadi 5? Nah, 2 pangkat berapa? 2 pangkat, apakah jawabannya 2 pangkat setengah atau 2 pangkat 3/2 atau 2 pangkat 2 setengah? Nah, ini kalau kita buat secara tertulis, secara biasa tanpa menggunakan kalkulator dan lain-lain, nah ini cukup sulit ya. Maka untuk memudahkan dibuatlah nanti yang namanya logaritma. Jadi fokus logaritma itu nanti digunakan untuk menjelaskan eksponen-eksponen itu yang sulit untuk dicari gitu. Nah, sekarang apa sih logaritma itu? Nah, sederhananya gini. Logaritma itu adalah sebuah cara pandang, sebuah cara pandang yang berbeda dari eksponen atau pangkat. Nah, Bapak jelaskan dulu maksudnya cara pandang itu gimana sih? Nah, cara pandang itu gini. Nah, misalkan ini ada orang, dia melihat satu hal yang sama. Nah, ini dia melihat satu angka yang sama di sini. Nah, ini satu angka yang sama nih. Tapi si orang yang kiri dia bilang ini 6. Si orang yang kanan dia bilang 9. Nah, ini perbedaan ini terjadi karena perbedaan sudut pandang. Nah, jadi si orang yang kiri itu melihat dari sisi yang sebelah kiri dan orang yang sebelah kanan melihat dari yang kanan, sehingga mereka melihat angka yang berbeda padahal bendanya ini sama. Nah, nanti begitu juga. Jadi logaritma itu nanti sama dengan eksponen tapi cara pandangnya beda gitu loh. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat nih. Misal 2 pangkat 1 itu kan tadi tahu kalian 2 ya. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. Nah, sekarang 2 pangkat 1 itu kan kalau kita bahasakan adalah 2 dikalikan sebanyak 1 kali. 1 kali. Hasilnya 2. Nah, yang ini 2 dikalikan 2 kali. 2 kali sama dengan jadinya 4. Jadi 2 dikalikan 2 kali hasilnya 4. Nah, di sini 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. Maka menghasilkan adalah 8. Nah, ini dibalik. Kita lihat cara pandang berbeda. Jadi logaritma itu, misalkan yang ini, 2 log 2. Nah, 2 ini dikalikan seberapa banyak supaya menghasilkan angka 2. Nah, dia dikalikan sebanyak 1 kali. Terus, nih, 2 log 4. Nah, 2 ini dikalikan sebanyak berapa kali supaya jadi 4? Nah, dia dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, begitu juga yang ini nih. 2 dikalikan berapa kali supaya jadi 8? Nah, dia dikalikan 3 kali. Nah, kalau kita lanjutkan, misal 2 pangkat 4. Ini kan hasilnya 16 ya. Nah, ini berarti 2 log 16. Nah, 2 dikalikan berapa kali supaya jadi 16? Hasilnya adalah 4. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit nih. 2 log 1 misalkan. Nah, 2 itu supaya jadi 1 pangkat berapa atau kalikan berapa? Ya, dikalikan dia dengan
0 kali ya, atau 2 pangkat 0. Atau ini artinya dia 2 pangkat 0. Begitu juga kalau misalkan 2 log setengah misalkan. Nah, 2 log setengah itu dia 2 dikalikan berapa kali supaya jadi setengah? Dia dikalikan sama dengan min 1 gitu ya. Nah, gini. Oke, nah kita lihat lebih lanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut, Bapak ingin beritahu sedikit tentang penulisan logaritma gitu ya. Ini penulisan logaritma. Nah, untuk Indonesia, dia penulisnya itu 2 log 8. Sementara, nih 2 log 8 ya. Sementara untuk internasional dia log 28. Jadi duanya itu kalau Indonesia di atas, tapi kalau internasional tuh di bawah tengah. Di tengah gini gitu ya. Jadi kalau kalian buka-buka buku bahasa Inggris, biasanya penulisannya kayak gini. Jadi jangan bingung nanti. Nah, yang di atas ini dinamakan basis ya. Yang ini dinamakan numerus. Nah, ini juga sama. Yang ini dinamakan basis, yang ini dinamakan numerus. Nah, gitu ya, ingat ya, basis dan numerus. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh logaritma yang lain, misalkan 2 log 8. Nah, 2 itu dikalikan berapa kali? Berapa kali supaya menghasilkan 8? Nah, berapa kali nih? Oke, bentar. Nah, berapa kali supaya menghasilkan 8? Nah, jawabannya adalah 3. Nah, yang lagi 3 log 9. Nah, 3 itu diputar berapa kali gitu supaya menghasilkan 9. Nah, dia hasilnya supaya 9 3 log 3. Nah, ini dia sebanyak 2. Berarti jawabannya 2. Nah, yang ini 5 log 25. Nah, 5 kalikan berapa kali nih supaya dapat 25? Nah, dia dikali 5, maka ini dia 2 jawabannya ya. Gampang kan? Gampang. Nah nih, 2 log 1. Nah ini 2 pangkat berapa supaya hasilnya 1? Nah, 2 pangkat berapa? Ya, 0 ya. Ini nih, 3 log sepertiga. Nah, 3 pangkat berapa supaya hasilnya sepertiga? Nah, pangkat negatif 1. Nah, kalau lupa saya akan buka lagi ya yang kemarin tentang eksponen. Next, 2 log seperempat. Nah, 2 pangkat berapa supaya jadi seperempat? Nah, dia pangkat berapa? Iya, pangkat negatif 2. Sehingga jawabannya sini negatif 2. Oh ya, kalau misalkan kita lebih lanjut, misalkan ditanyakan 2 log 32. Nah, 2 dikalikan berapa supaya menghasilkan 32? Nah, ini 2 dikali 2. Kita kalikan 2, ini sudah 8. Kalikan 2, 8 kali 2, 16. Kalikan 2 lagi, 16 kali 2, 32. Nah, kita hitung ini duanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 buah 2. Maka jawabannya adalah 5. Oke. Nah, gampang ya tentang logaritma. Pokoknya tadi cara pandang yang berbeda dari eksponen, tapi dasarnya juga eksponen. Nah, itulah untuk materi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga kalian mendapat tambahan dan wawasan baru. Kalau kalian mau cari referensi-referensi lain, silahkan cari referensi di luar. Mungkin ada orang lain yang memberikan definisi yang berbeda atau bagaimana, tapi intinya sama kok. Itu tadi definisinya itu dengan cara Bapak sendiri ya. Jadi intinya tadi logaritma adalah cara pandang yang berbeda dari eksponen meskipun halnya sama. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Sehari mengajar selamanya menginspirasi bersama Bapak Arya. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.